Selamat datang. Di sini kami dari kelompok 15. Saya sendiri sini sebagai Ardi Setiawan. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang pilar pentingnya karir IT, etika dan profesi. Apa itu etika profesi? Sederhananya, ini adalah komitmen moral yang dimiliki oleh profesional. Etika berfungsi sebagai panduan perilaku untuk kita memastikan ketika melayani masyarakat, melayani warga sekitar gitu misalnya, secara adil dan jujur dan bertanggung jawab juga yang penting. Lalu di sini dalam dunia profesional, komitmen ini dituangkan dalam kode etik. Dan saya Zulfa Mirsya. Kenapa etika profesi sangat penting, khususnya di dunia informatika? Karena teknologi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa etika, kemajuan inovasi justru bisa menjadi ancaman. Etika memastikan profesional IT menghormati privasi dan menjaga kerahasiaannya, menghindari pembajakan, dan yang terpenting yaitu memiliki akuntabilitas atas produk yang mereka ciptakan. Saya Yusron. Sekarang mari kita bicara tentang profesionalisme dalam bekerja tim. Profesionalisme itu mencakup keahlian, integritas, dan tanggung jawab. Ini sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama, yaitu aspeknya meliputi tadi yang saya sebutkan, keahlian, integritas, dan komunikasi, dan juga efektif. Dan yang paling terlihat itu adalah kolaborasi. Dan juga mari kita saksikan bagaimana profesionalisme diuji dalam sebuah tim coding. Oke tim, database klien X di sini meminta untuk segera di-deploy hari ini. Zulfa, bagaimana untuk proses main function pada hari ini? Lalu untuk Yusron, tolong bantu Zulfa dalam menyelesaikan bug yang sedang terjadi, karena ini adalah bug masalah besar. Tapi kan saya masih mengerjakan fitur utama yang deadline-nya mepet ini. Kenapa harus selalu saya yang menangani bug ini, yang bukan dari guru saya? Yusron, ingat, kita adalah tim. Profesionalitas bukan hanya mengenai tentang individu, melainkan kolaborasi dan komunikasi efektif. Coba dengarkan solusi dari Nirjan. Betul Yusron, masalah di kode kita ada di library-nya yang kamu pakai. Mari kita file programming sebentar. Saya yakin kita bisa selesaikan bersama. Oke, baiklah. Maafkan saya. Yang itu namanya baru profesionalisme. Selain daripada tantangan ini, ada masalah etika yang serius yang sering muncul pada dunia IT, yaitu pelanggaran privasi, penggunaan data tanpa izin, pembajakan perangkat lunak, kejahatan komputer seperti malware, dan yang sering terjadi adalah di dunia akademik dan profesional. Sial, deadline kurang sejam. Copy aja dari GitHub. Toh gak ada yang tahu. Hei Yusron, tunggu. Kamu tidak boleh sembarangan ambil kode tanpa izin dan atribusi. Itu namanya plagiarisme. Itu melanggar kekayaan intelektual orang lain. Ingat, juga jangan pernah mengintip data pribadi di database klien. Itu pelanggaran privasi serius. Benar. Plagiarisme dan pelanggaran privasi itu adalah jalan pintas yang merusak integritas kita sebagai profesional. Untuk membimbing kita, ada kode etik yang dirumuskan oleh organisasi profesi. ACM fokus pada kesejahteraan manusia dan privasi. EE mengutamakan keselamatan publik, dan di Indonesia kita punya PII dengan catur karsa dan sabta dharma. Kode-kode ini adalah kompas moral kita agar tetap bekerja dalam koridor hukum dan moral. Menurut kami, masalah etika dalam IT itu akan terus berkembang seiring waktu dengan kemajuan teknologi.
Dan juga dari pendapat kami para profesional IT ini memiliki tanggung jawab besar karena produk yang kita ciptakan itu dapat mempengaruhi jutaan orang. Solusinya harus multi aspek. Yang pertama, edukasi etika harus wajib, dan yang kedua, regulasi yang jelas dari pemerintah. Dan yang ketiga itu yang terpenting, yang itu kesadaran diri. Setiap individu harus berani menolak pekerjaan yang tidak etis. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada calon profesionalisme dalam informatika? Yang pertama, tanggung jawab sosial. Pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya tentang kode, tapi dampaknya pada masyarakat adalah sangat besar. Yang kedua, integritas adalah landasan daripada setiap pekerjaan profesional, di mana para profesional harus mempunyai landasan dalam saat bekerja. Lalu, penerapan etika bisa dimulai sekarang selama studi, tidak melakukan plagiatisme atau menyontek di tempat kerja maupun pada perkuliahan. Di sini kita harus mematuhi kerahasiaan data dan memberikan produk yang original yang kita buat sendiri tanpa menduplikasi produk orang lain. Etika adalah kompas moral yang menuntun langkah di dunia yang serba digital ini. Jadilah profesional yang integritas. Etika adalah moral kita.